Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah makanan dan minuman kadaluarsa dan rusak ditemukan dalam razia yang digelar di sejumlah swalayan di Kota Biren. Sejumlah barang bukti narkotika termasuk kokain sitaan dari beberapa kasus dimusnahkan Polres Langsa. Tumpukan sampah di sejumlah jalan desa di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil membuat warga susah dan resah. Tumpukan sampah sejumlah jalan di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Sampah menumpuk dan sebagian berserakan semakin meresahkan dan mengganggu kenyamanan warga. Selain menyebabkan bau busuk, tumpukan sampah mengganggu lingkungan pemukiman. Kondisi ini dikhawatirkan mengundang penyakit dan mengganggu kesehatan warga. Salah satu lokasi tumpukan sampah yang paling parah berada di jalan masuk terminal angkutan umum tipe B Rimo. Sampah menimbulkan bau busuk hingga meluber ke badan jalan yang menyebabkan jalan menjadi licin dan rawan kecelakaan. Anggap saya merasa tidak nyaman, merasa bau, semoga cepat dibersihkan. Itu memang sering seperti itu? Setiap hari, sering jadi sampah menumpuk kayak gitu. Itu masyarakat buang itu kenapa? Apa karena tidak punya tempat sampah atau gimana? Karena tidak ada tempat sampah. Jadi harapannya sekali lagi dibersihkan. Saat hujan, air tumpukan sampah mengalir ke sekitar pemukiman yang hanya berjarak puluhan meter dari lokasi itu. Masalah sampah di sejumlah desa di Kecamatan Gunung Meriah memang menjadi masalah klasik. Hingga saat ini persoalan ini belum teratasi. Sampah tersebut dibuang warga lantaran tempat sampah yang terbatas di daerah itu. Warga berharap pemerintah mengatasi masalah sampah yang sudah berlarut-larut. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Sejumlah ibu rumah tangga menyerbu pasar murah yang digelar di Kecamatan Singkil Utara. Mereka berebut sejumlah bahan kebutuhan pokok murah yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Para ibu ini sudah menunggu sejak pagi hari untuk membeli bahan pangan murah. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, harga jauh lebih miring dibanding di pasaran. Kasus demam berdarah Denji DBD di Kabupaten Aceh Timur selama beberapa pekan terakhir meningkat. 2 kampung atau desa di Kecamatan Indra Makmu rawan kasus DBD setelah sejumlah warga terserang kasus penyakit menular ini. Di 2 daerah ini ditemukan sejumlah kasus meski petugas sudah berulang kali menyosialisasikan pencegahan DBD. Kecenderungan warga mengabaikan pencegahan DBD merupakan salah satu penyebab kasus ini mencuat lagi. Seorang narapidana napi kasus narkotika yang kabur dari tahanan Pengadilan Negeri PN Banda Aceh berhasil ditangkap. Herman ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Banda Aceh di sebuah tempat persembunyian Kampung Birembayung, Puntung Langsa. Pelaku kasus kepemilikan 15,5 gram sabu-sabu baru divonis Majelis Hakim PN Banda Aceh. Tersangka kabur setelah membobol sel tahanan Pengadilan Negeri Banda Aceh saat akan dieksekusi pada 26 November 2024 lalu.
Sejumlah warga sekitar perusahaan pertambangan berunjuk rasa menuntut tanggung jawab sosial PT Medco E dan P Malaka. Masa mempertanyakan sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang tak kunjung dilaksanakan perusahaan. Dalam unjuk rasa, warga mengusung spanduk dan berorasi di Simpang 3 Right of Way, Roblok A, Desa Juluk Tunong, Kecamatan Juluk, Aceh Timur. Mereka mendesak perusahaan gas dan minyak ini memperhatikan warga dengan melibatkan mereka sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Timur selama semalam suntuk menyebabkan sejumlah desa terendam banjir. Banjir juga merendam permukiman dan jalan penghubung kecamatan. Beberapa desa terendam banjir diantaranya Desa Juluk Raya Selatan, Juluk Raya Utara, Pelita Sagup Jaya, Alu Hitam, dan Desa Jambo Lubuk, Kecamatan Indramakmu. Dari sejumlah desa yang terdampak, pemukiman warga Desa Jambo Lubuk yang terparah terendam. Seorang ulama Aceh, Tengku Haji Muhammad Ismi, wafat pada Senin saat dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Para pelayat masih berdatangan ke kediaman ulama Aceh yang juga pemimpin Pondok Pesantren Babun Najah Ulekaring Banda Aceh. Kondisi jalan lintas desa di Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur memprihatinkan dan rawan kecelakaan. Kerusakan jalan semakin rusak parah dalam beberapa tahun terakhir namun tak kunjung diperbaiki. Diduga terlibat tawuran, 7 remaja ditangkap anggota Polres Birun. Ketujuh remaja ditangkap lantaran diduga terlibat aksi begal bersenjata tajam di jalan lintas timur Sumatera kawasan Kecamatan Kutablang, Kabupaten Birun. Video aksi para remaja yang terlibat kejar-kejaran dan menghadang mobil di jalanan beredar luas. Dalam video warga yang beredar di media sosial, mereka beraksi dengan mengacungkan senjata tajam kepada pengendara. Razia tambang ilegal di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah diduga bocor. Petugas gabungan TNI Polri dan Muspika hanya mendapati bekas tambang yang diduga sebagai aktivitas penambang liar. Petugas gabungan dari Polres Aceh Tengah dan anggota Koramil serta Camat Linge mendatangi tambang di Desa Lumut dan Oak, Kecamatan Linge. Tambang yang diduga terletak di pedalaman Kecamatan Linge berada di aliran sungai sehingga luput dari pantauan. Meski pemilihan kepala daerah menunggu penetapan dan pelantikan, sejumlah kalangan tidak puas. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di halaman kantor DPRK Aceh Tengah memprotes tahapan pilkada yang dinilai tidak mencerminkan demokrasi rakyat. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.